Halo semuanya yang sudah menunggu kelanjutan alur cerita manhwa Sang Murid Pengkhianat. Dia bukan seorang putra suci, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali manhwa kesayangan kita tersebut yang sudah mencapai episode ke-55. Di mana pada episode sebelumnya, Chusyu yang baru sampai ke Dongzu, dia dihadang oleh dua orang pria yang selama ini menyuruh Qin Yi untuk mencuri. Lalu Chusyu menyuruh Fei Yan untuk membereskan mereka berdua dengan cepat, karena Chusyu tidak ingin tampil mencolok saat sedang melakukan penyamaran di sana. Tapi apa yang dilakukan oleh Fei Yan kepada dua orang itu membuat Chusyu merasa khawatir akan menarik perhatian banyak orang, sehingga Chusyu menggunakan teknik teleportasi miliknya untuk langsung berpindah ke kediaman keluarga Ouyang. Chusyu menyuruh Fei Yan untuk menangkap Ouyang Tianche, karena Chusyu ingin menyusup ke dalam kediaman keluarga Ouyang dengan menyamar sebagai Ouyang Tianche. Setelah Chusyu masuk ke dalam, dia disambut oleh istri Ouyang Tianche yang merasa kesepian bernama Xuanrong. Xuanrong pun berkata kepada Chusyu yang dia kira sebagai suaminya untuk pergi ke kuil leluhur dan menghadap nenek moyang di sana. Tapi Chusyu yang mengira kalau patriark keluarga Ouyang adalah seorang pria tua, dia merasa sedikit terkejut karena patriark keluarga Ouyang adalah seorang gadis muda yang bisa merubah wujudnya agar tampak menarik di hadapan semua orang. Bagaimanakah cara Chusyu untuk mendapatkan teknik rahasia Xingzimi dan juga uangnya kembali? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Chusyu pun menghampiri patriark Ouyang dan bertanya kepadanya, "Leluhur, Xuanrong mengatakan kalau kau menyuruhku untuk datang kemari. Memangnya apa yang ingin kau bicarakan kepada aku?" Patriark Ouyang menjawab, "Kau tidak perlu bersikap kaku seperti itu. Leluhurmu ini hanya sangat merindukanmu karena sudah 1 bulan kita tidak bertemu." Lalu patriark Ouyang langsung menggoda Chusyu dan sambil mengelus wajahnya dia berkata, "Sebelum kakekmu kembali, biarkan nenekmu ini memanjakanmu karena aku sudah merasa tidak kuat lagi menahan semua ini. Itu sebabnya aku menyuruhmu datang kemari agar kita bisa bersenang-senang malam ini." Mendengar hal itu, Chusyu akhirnya menyadari sesuatu dan sambil berpikiran yang aneh-aneh dia berkata di dalam hatinya, "Patriark Ouyang ini cukup liar dan juga menggoda. Meskipun aku tahu kalau usianya sudah tua, dia hanya menggunakan teknik miliknya agar tetap terlihat muda. Pantas saja Ouyang Tianche tidak pulang setiap hari, karena dia selalu melakukan ritual pengenceritan dengan wanita ini yang memiliki tampilan lebih menggoda dari istrinya." Karena patriark Ouyang hendak langsung menyosornya, Chusyu pun sedikit menjauh ke belakang dan langsung mengalihkan pembicaraan. Dia bilang, "Ngomong-ngomong leluhur, aku sudah menguasai teknik rahasia Xingzimi yang telah kau ajarkan kepadaku. Kapan kau akan mengajariku teknik rahasia Xingzimi secara lengkap?" Patriark Ouyang yang kesepian karena selama 1 bulan tidak ada yang menyentuhnya, dia tetap bertindak agresif kepada Chusyu. "Tianche, kenapa kau harus terburu-buru seperti itu? Tingkat kultivasimu saat ini masih terlalu rendah. Jadi kau harus meningkatkannya terlebih dahulu dengan berkultivasi ganda denganku sesering mungkin." Patriark Ouyang pun langsung merangkul Chusyu dan melanjutkan perkataannya, "Ayo kita mulai sekarang juga. Leluhurmu ini sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena sekujur tubuhku sudah nyut-nyutan ingin segera melakukan ritual pengenceritan denganmu." Chusyu pun mencoba untuk mengulur waktu karena tujuannya datang ke sana bukan untuk mengencerit nenek-nenek tua. Dia bilang, "Tapi leluhur, tiap kali setelah melakukan ritual pengenceritan denganmu, vitalitas di tubuhku langsung menurun drastis karena terhisap oleh energi milikmu yang mendominasi. Tapi jika aku bisa menguasai teknik rahasia Xingzimi sepenuhnya, hal itu tidak akan menjadi masalah lagi bagiku." Tapi, bukannya menuruti permintaan dari Chusyu, patriark Ouyang malah mengeluarkan sebuah rantai. Dia bilang, "Tianche, aku sangat tidak menyukai anak durhaka yang membangkang terhadap leluhurnya. Apakah kau tidak mau membuat leluhurmu ini menjadi lebih kuat lagi?" Melihat hal itu, tentu saja Chusyu menjadi sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Wanita ini sudah tidak waras. Apakah dia ingin melakukan ritual pengenceritan dalam keadaan tubuh terikat? Sungguh wanita tua yang sangat liar." Dalam waktu sekejap saja, patriark Ouyang langsung mengikat tubuh Chusyu dengan rantai miliknya. Dia bilang, "Ini adalah rantai yang baru saja aku sempurnakan. Setelah kau diikat oleh rantai ini, kau akan kehilangan kultivasimu untuk sementara waktu, sehingga kau akan menjadi manusia biasa saja. Dan ini mungkin akan menjadi pengalaman baru bagimu, karena aku belum pernah mencobanya kepada pria lain saat akan melakukan ritual pengenceritan." Chusyu yang tidak menduga hal itu sama sekali, tentu saja dia langsung tidak bisa mengeluarkan energi spiritual miliknya setelah rantai milik patriark Ouyang membelenggu tubuhnya. Kemudian, karena Chusyu kehilangan kultivasinya untuk sementara waktu, patriark Ouyang langsung mencoba menyosor Chusyu sambil memejamkan matanya. Dia bilang, "Tianche, jadilah anak yang baik dan biarkan leluhurmu ini untuk menyosormu."
Karena dengan menghisap vitalitas yang kau miliki, aku bisa segera menerobos ke ranah selanjutnya. Tentu saja Cusiu langsung panik dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya setelah bibir Patriark Ouyang hampir mencapainya, dan Cusiu pun berkata di dalam hatinya, "Ini buruk. Jika aku tidak melakukan sesuatu, bibir wanita tua yang berpura-pura menjadi gadis muda ini akan menyedot vitalitas yang aku miliki dan hanya menunggu waktu saja sebelum aku jatuh ke pelukannya." Di saat situasinya sudah sangat genting, Cusiu pun mengeluarkan racun 3 bunga yang selalu dia bawa dan kembali berkata di dalam hatinya, "Sekarang aku hanya bisa berharap pada racun 3 bunga milikku. Aku harap dengan mengakumulasikan ketiganya, bisa sedikit menekan kultivasi miliknya untuk sementara waktu." Kemudian, karena sangat sulit untuk memasukkan 3 botol racun bunga ke dalam mulut Patriark Ouyang, Cusiu menghantamkan ketiga botol racun bunga itu ke wajah Patriark Ouyang sampai pecah, sehingga rantai yang membelenggu tubuh Cusiu pun langsung menghilang. Karena rantai itu terbuat dari energi spiritual milik Patriark Ouyang, dan sekarang energi spiritual Patriark Ouyang sedikit melemah, sehingga dia tidak bisa mempertahankan lagi rantai miliknya. "Dasar kau nenek tua, minumlah racun bunga milikku ini," ucap Cusiu. Kemudian, wajah Patriark Ouyang kembali ke bentuk aslinya setelah Cusiu berhasil menekan energi spiritual miliknya itu dengan racun bunga, dan Patriark Ouyang yang menyadari hal itu, dia langsung menutupi wajahnya sambil menunduk ke bawah. Melihat wajah asli Patriark Ouyang, Cusiu pun berkata di dalam hatinya, "Buset, sudah berapa ribu tahun dia hidup sampai semua kulitnya menjadi keriput seperti itu. Untung saja aku tidak jatuh cinta kepada tampilan palsunya. Jika tidak, itu akan sama saja seperti sebuah terong yang ditancapkan di kotoran kerbau." Patriark Ouyang pun langsung tersungkur karena tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas, dan sambil menatap ke arah Cusiu dengan tatapan yang terlihat sangat kesal, dia bilang, "Bocah, kau bukanlah Tianche, siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau menyusup ke kediaman keluarga Ouyang dengan menyamar sebagai dirinya. Aku akan pastikan kau tidak akan bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup." Tentu saja Cusiu tidak merasa takut sedikit pun setelah diancam oleh orang yang sedang tidak berdaya. Dia bilang, "Nenek, di usiamu yang sekarang, kau tidaklah pantas berkata seperti itu kepada generasi muda. Siapa aku tidaklah penting, tapi kau bisa memanggilku dengan sebutan Guangnan, itu pun jika kau masih bisa untuk mengingat nama seseorang." Lalu Patriark Ouyang kembali bangkit dan sambil mengelap sisa-sisa racun bunga yang ada di wajahnya, dia bilang, "Dasar kau anak nakal, berani sekali kau menipuku dengan menyamar menjadi Tianche. Apakah kedatanganmu ke sini karena kau menginginkan tubuhku?" Mendengar hal itu, Cusiu langsung menyanggahnya. Dia bilang, "Kau terlalu memandang tinggi dirimu. Aku sama sekali tidak menginginkanmu. Tapi satu hal yang ingin aku katakan, kau adalah seorang wanita tua yang menjijikan." Patriark Ouyang pun semakin kesal setelah Cusiu menghinanya. Dia bilang, "Kau generasi muda yang tidak tahu caranya bersikap sopan kepada seorang senior, mulutmu sangat kotor. Jika bukan karena hal itu, apakah tujuanmu datang ke sini untuk mendapatkan teknik rahasia Xing Zimi? Tapi dari mana kau tahu kalau kami memiliki teknik rahasia Xing Zimi?" Cusiu hanya diam saja dan tidak menjawab perkataan dari Patriark Ouyang kepadanya, karena Cusiu sedang memikirkan sebuah alasan. Dia berkata di dalam hatinya, "Bagaimana kalau kita kembali menggunakan nama adik perempuan Xiao Yifeng? Bukan, maksudku adik senior Xiao Yifeng. Ayo kita gunakan namanya untuk disalahkan kembali kali ini." Wajah Cusiu pun langsung berubah menjadi serius, dan dengan tatapan mata yang tajam, dia bilang, "Wanita tua, apakah kau masih ingat dengan keluarga Xiao? Hal baik apa yang telah kalian lakukan kepada mereka?" Setelah mendengar hal itu, Patriark Ouyang langsung teringat akan sesuatu. Dia bilang, "Apakah kau adalah anggota keluarga Xiao yang masih tersisa? Mungkinkah kau adalah anak Xiao Tianhong, yaitu Xiao Yifeng? Seharusnya aku sudah menyadari dari awal, jika memotong rumput liar harus dicabut sampai ke akarnya, karena jika tidak, dia akan tumbuh kembali dan mengganggu pemandangan." Cusiu menjawab, "Setelah keluarga Ouyang mengetahui kalau keluarga Xiao memiliki seorang juru tulis, kalian langsung menyusun rencana untuk menghancurkan keluarga Xiao mereka." Karena semuanya sudah menjadi jelas, Patriark Ouyang langsung bersiap untuk memulai pertarungan. Dan dengan tatapan mata yang tajam, dia bilang, "Orang biasa membawa batu giok yang seharusnya menjadi milik kami. Tentu saja itu adalah sebuah kejahatan yang besar. Jadi keluarga Xiao memang sudah sepantasnya untuk dihancurkan. Kita sudahi saja semua omong kosong ini. Keluarkan semua kemampuan yang kau miliki. Jika kau bisa sedikit menghiburku, mungkin aku akan memberikanmu keringanan, yaitu aku akan membiarkanmu meninggalkan dunia ini tanpa mengalami rasa sakit." Mendengar hal itu,
Chusio yang menyadari kalau tingkat kultivasi Patriark Ouyang lebih tinggi darinya, dia langsung mengeluarkan teknik segel miliknya tanpa memasang kuda-kuda terlebih dahulu, karena Chusio mengetahui kalau energi spiritual milik Patriark Ouyang belum sepenuhnya pulih setelah terkena 3 racun bunga miliknya. Patriark Ouyang pun sangat terkejut melihatnya dan tidak sempat untuk bereaksi, sehingga teknik segel rantai milik Chusio pun langsung membelenggu Patriark Ouyang. Dia bilang, "Oh tidak! Gara-gara efek racun itu, refleks tubuhku menjadi sedikit melambat, sehingga aku telat untuk menghindari rantai ini." Tubuh Patriark Ouyang langsung tersungkur dan jatuh ke lantai. Dalam keadaan terikat, dia berkata, "Kau anggota keluarga Xiao yang masih tersisa, aku akan mengambil nyawamu dengan cara yang paling menyakitkan. Suamiku adalah orang suci yang sangat kuat. Setelah dia kembali nanti, aku akan memintanya untuk melenyapkanmu." Chusio malah tersenyum mendengarnya. Dia bilang, "Apa kau sedang membicarakan orang bodoh yang telah mencuri cincin penyimpanan dari keluarga Ye?" Lalu Chusio menatap bagian bawah tubuh Patriark Ouyang yang sangat munu itu dengan tatapan mata yang dingin. Dia bilang, "Kau tidak perlu khawatir tentangnya, karena aku juga akan melenyapkannya dari dunia ini." Tapi di dalam hatinya, Chusio cukup merasa tergoda setelah melihat Patriark Ouyang yang terbaring di lantai dengan posisi seperti itu, sehingga di dalam hatinya, Chusio merasakan ada sesuatu yang sedang bergejolak dan meronta-ronta ingin mencoblos kue apem yang ada di hadapannya. Tapi sebisa mungkin Chusio mencoba untuk menahannya, karena meskipun tubuh muda Patriark Ouyang sangatlah menggoda, namun Chusio tahu kalau itu hanyalah tipuan yang nyata, sehingga Chusio semakin mengencangkan segel rantai miliknya dan membuat Patriark Ouyang merasa takut kalau Chusio akan melakukan hal yang tidak kepadanya. Dia bilang, "Apa yang ingin kau lakukan? Cepatlah menjauh dariku, dan kenapa kau bisa tahu tentang hal itu? Siapa kau sebenarnya?" Chusio menjawab, "Jika kau tidak ingin orang lain mengetahuinya, kau hanya perlu diam saja tanpa melakukan apapun, lalu serahkan teknik rahasia Xing Jimmy kepada aku." Melihat Chusio yang memusatkan energi spiritual miliknya, tentu saja membuat Patriark Ouyang semakin merasa ketakutan. Dia bilang, "Apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Jika kau berani berbuat macam-macam, keluarga Ouyang tidak akan pernah melepaskanmu." Chusio menjawab, "Jika kau tidak menyerahkan teknik rahasia Xing Jimmy secara sukarela, tentu saja aku harus mencarinya sendiri dengan teknik pencarian jiwa milikku." Lalu Chusio menempelkan jarinya di kening Patriark Ouyang, sehingga cairan merah pun langsung mengalir dari keningnya, yang membuat Patriark Ouyang menjerit kesakitan dengan sangat keras. Setelah Chusio menggunakan teknik pencarian jiwa dengan memasukkan energi spiritual ke dalam tubuh Patriark Ouyang, dan Chusio pun berkata di dalam hatinya, "Akhirnya aku berhasil menemukannya. Ternyata tidak sesulit yang aku bayangkan. Sekarang aku harus segera mengambilnya secara paksa." Chusio pun langsung menghisap teknik rahasia Xing Jimmy yang ada di dalam tubuh Patriark Ouyang, sehingga terlihat energi spiritual yang sangat deras mengalir masuk ke dalam tubuh Chusio. Dan Chusio merasakan perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam hati dia berkata, "Luar biasa, jadi inilah kekuatan rahasia teknik Xing Jimmy. Dengan memiliki kekuatan ini, peluangku untuk bisa bertahan hidup di bintang kuno Taichi akan meningkat dengan pesat." Sementara Patriark Ouyang, dia terus menjerit kesakitan tanpa henti setelah Chusio mengambil kekuatan teknik rahasia Xing Jimmy dari tubuhnya secara paksa. Dan akhirnya, Chusio pun berhasil mengambil semua kekuatan teknik rahasia Xing Jimmy dari tubuh Patriark Ouyang, dan dengan senyuman di wajahnya, Chusio berkata di dalam hatinya, "Tapi sebelum aku pergi ke sana, setidaknya aku harus mencapai Rana Sentongjing terlebih dahulu, atau jika aku bisa menembus Rana Xiao Sengjing, itu akan jauh lebih baik." Lalu Chusio menatap Patriark Ouyang dengan tatapan mata sinis untuk menanyakan uang miliknya. Dia bilang, "Hei kau wanita tua, di mana kau simpan uang milikku yang telah kalian curi dari keluarga Ye?" Dengan cairan merah yang belum berhenti mengalir dari keningnya dan segala rantai milik Chusio yang menembus daging di tubuhnya itu, Patriark Ouyang pun menjawab sambil terbata-bata, "Apakah kau pikir setelah semua yang kau lakukan kepadaku, aku akan memberitahumu? Janganlah bermimpi dan cepatlah pergi ke neraka." Karena Patriark Ouyang bersikeras untuk tetap diam, Chusio langsung menuangkan minuman Hemapiton Energi Plus khusus untuk wanita kepada Patriark Ouyang. Dia bilang, "Dasar wanita tua yang keras kepala, baiklah, sekarang mari kita lihat, apakah kau masih bisa berkata seperti itu setelah kau meminum Hemapiton Energi Plus khusus untuk wanita ini." Meskipun Patriark Ouyang berusaha untuk tidak meminumnya, tetapi Chusio terus menuangkannya sampai dia benar-benar menelannya. Hanya dalam hitungan detik saja, minuman itu langsung bereaksi, sehingga Patriark Ouyang langsung adu belajar karena kue apel miliknya langsung bekah dan terasa nyut-nyutan. Dia bilang, "Kau pencuri yang tidak tahu malu, apa yang telah kau lakukan kepadaku? Cepat hentikan efek obat ini, karena aku tidak bisa mengontrol tubuhku."
Dan air liurku juga tidak bisa berhenti menetes. Cepat masukkan sesuatu yang keras untuk bisa aku kenyot. Chusyu pun hanya menatapnya dengan seksama karena dia juga sangat menikmati pemandangan itu. Dia bilang, itu adalah obat ajaib Hemapiton Energi Plus khusus untuk wanita dan efeknya bisa menyeimbangkan energi yin dan yang. Setinggi apapun basis kultivasi yang kau miliki, pada akhirnya semua itu akan turun menjadi nol, sehingga tidak ada bedanya kau dengan manusia biasa. Melihat Patriark Ouyang yang terus-terusan aduk lajar di lantai, Chusyu malah bertanya kepadanya, "Hei kau wanita tua, bagaimana perasaanmu saat ini?" Patriark Ouyang yang terlihat sudah hampir gila setelah obat itu bereaksi, dia hampir-hampir tidak bisa menahan cairan yang hendak keluar dari bagian bawah tubuhnya, dan langsung merapatkan kedua kakinya agar tidak sampai cerot di hadapan Chusyu. Dia bilang, "Kau adalah manusia jahat yang sangat kejam, cepat berikan aku obat penawarnya." Karena sudah merasa tidak tahan lagi, Patriark Ouyang pun memberitahukan ruang penyimpanan miliknya, sehingga Chusyu langsung memutar tombol rahasia yang ada di dinding. Dia bilang, "Apakah kau menyimpan semua uangnya di sini?" Patriark Ouyang menjawab, "Ya, semua uang yang kau inginkan ada di dalam sana. Sekarang cepat berikan aku penawarnya, karena aku sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tapi setelah Chusyu menghitungnya, uang yang ada di dalam ruangan rahasia itu ternyata lebih sedikit daripada yang telah dicuri darinya. "Kau telah berbohong kepadaku. Uang yang ada di sini hanyalah 40 juta batu esensi ilahi, sedangkan yang kalian curi dariku itu sebesar 60 juta batu esensi ilahi." Sambil mengeluarkan keringat dingin yang terus bercucuran dari tubuhnya, Patriark Ouyang menjawab, "Kalau untuk sisanya, aku telah menggunakannya untuk membeli sumber daya agar aku bisa menerobos ke ranah selanjutnya." Chusyu pun langsung menyeret tubuh Patriark Ouyang naik ke atas ranjang, dan sambil mengepalkan tangannya, dia bilang, "Kau wanita tua yang sangat tidak tahu malu, kau menggunakan uang milik orang lain untuk membeli sumber daya bagi dirimu sendiri." Patriark Ouyang menjawab, "Cepat hilangkan efek obat ini, setelah itu aku akan mengganti sisa uang milikmu dengan harta milik keluarga Ouyang kami." Mendengar hal itu, Chusyu malah merasa semakin kesal dan langsung menghantam wajah Patriark Ouyang dengan cukup keras. Dia bilang, "Lupakan saja pikiran bodohmu itu, kau adalah sapi betina tua yang ingin memakan rumput muda, aku sampai merasa ingin muntah saat melihatnya." Lalu Chusyu berjalan pergi meninggalkan ruangan dan kembali berkata, "Pikirkan saja sendiri cara untuk menghentikan efek obatnya itu, karena sekarang aku memiliki sebuah urusan yang harus aku selesaikan. Karena besok malam akan ada pertunjukan yang sangat menarik untukmu, jadi kau duduk manis saja di sini sampai saat itu tiba." Patriark Ouyang pun menjadi panik setelah Chusyu malah pergi meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Dia bilang, "Tunggu dulu, kau mau pergi kemana? Setidaknya berikan dulu penawarnya kepada aku." Pada keesokan harinya, Chusyu pun pergi menemui kepala keluarga Ouyang, yaitu ayahnya Ouyang Tianche yang bernama Ouyang Ye. Dia bilang, "Tianche, setelah kau menemui leluhur tadi malam, apakah leluhur memberitahumu kapan dia akan melakukan terobosan?" Chusyu menjawab, "Ada jamuan keluarga pada malam ini, dan dia ingin bertemu dengan semua anggota keluarga sebelum melakukan terobosan." Ouyang Ye pun merasa sangat senang setelah mendengarnya, dan langsung bergegas untuk memberitahu anggota keluarga yang lainnya. Dia bilang, "Baiklah, aku mengerti. Sekarang aku akan memberitahu kabar baik ini kepada seluruh anggota keluarga Ouyang." Chusyu pun hanya tersenyum saja tanpa mengatakan apa-apa, karena sampai sejauh ini semua yang dia rencanakan berjalan sangat baik. Ouyang Ye pun berjalan pergi dengan perasaan bahagia setelah mendengar kabar baik tersebut. Dia bilang, "Hahaha, sekarang keluarga Ouyang kita akan mempunyai seorang leluhur yang kuat dan bijak. Aku harus segera memberitahu anggota keluarga yang lainnya." Sementara Chusyu, dia hanya tersenyum melihatnya dan berkata di dalam hatinya, "Saat semua anggota keluarga Ouyang berkumpul, aku akan menangkap mereka semua sekaligus, karena itu akan lebih efektif daripada aku harus memburu mereka satu persatu." Tanpa terasa malam hari pun tiba, di mana terlihat anggota keluarga Ouyang sudah mulai berdatangan ke sana sesuai dengan rencana Chusyu. Dia bilang, "Sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar dan saatnya sudah hampir tiba." Lalu Chusyu berkata kepada Fei Yan yang datang ke sana untuk membantunya menjalankan rencana tersebut, "Fei Yan, dengarkan aku baik-baik, tetaplah berada di jarak yang aman, karena aku akan memecahkan botol racun ini di tengah kerumunan orang sebagai tanda aku memulai rencananya." Fei Yan menjawab, "Baiklah yang mulia putra suci, tetap berhati-hatilah, tapi aku tidak bisa menemanimu ke sana karena ceritanya bersambung." Waktos nasehat. Sakit holanya, pemirsa. Engke urang lanjutkeun deui lah alur cerita pengen-cerita Nana di sanes kesempatan. Dukung semua channel Jago Ngora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan, maju dan berjayalah terus Jago Ngora Trot Lovers.